Apakah Anda pernah melihat Pak Yusuf Kalla semarah ini sebelumnya, baik tertutup atau terbuka? Jangankan marah, kasar itu nggak pernah. Martabatnya itu telah disentuh. Sudah sangat keterlaluan. Sekali lagi, sudah sangat keterlaluan nih. Orang-orang itu, sekali lagi, ini merasa diri tidak bisa diapa-apakan oleh Pak JK. Mereka rapat hari ini, teman itu minta saya untuk kami bicara gimana sikap Indonesia Timur atau warga dari Timur Indonesia terkait dengan sodokan atau serangan bertubi-tubi brutal terhadap Pak Yusuf Kalla ini. Tokoh-tokoh dari Maluku, dari Islam dan Kristen mulai bereaksi. Ini saatnya Pak Presiden Prabowo untuk turun tangan. Kalau tidak turun tangan, berarti melindungi pelaku konflik. Ini saatnya Pak JK juga bicara langsung dengan Pak Prabowo. Keadaan bangsa ini tidak baik-baik saja sekarang ini, karena hanya sebab Pak Jokowi tidak menunjukkan jasanya, maka keretakan antar warga itu terjadi. Serang menyerang di antara warga terjadi. Sobat Marilog, dalam beberapa hari ini kita melihat, terutama di media sosial masing-masing ya, satu sosok yang pernah memimpin negara ini sebagai wakil presiden 2004, 2009, dan 2014, 2019, dan pernah juga menjadi ketua umum Partai Golkar, beberapa kali menjadi menteri, baik menteri dalam bidang tertentu maupun menteri koordinator, yaitu Pak Muhammad Yusuf Kalla. Kehadiran sosok ini tentu bagi kita, generasi kita, itu generasi X ya, agak mencengangkan juga. Karena dalam fase ketika media sosial begitu merajalela, bahkan generasi X pun tidak berani untuk muncul. Lebih banyak untuk menyembunyikan dirinya. Sementara Pak Yusuf Kalla ini adalah generasi baby boomers. Nah, kenapa tiba-tiba, atau mungkin tidak tiba-tiba, Pak Yusuf Kalla perlu hadir dengan tampilan seperti itu? Apakah memang terjadi persaingan politik yang belum selesai, atau perkawanan politik yang juga belum selesai dengan Pak Joko Widodo dan elit-elit yang lain? Nah, untuk membahas itu semua kita menghadirkan seorang sosiolog yang juga intelektual organik ya, dari Universitas Indonesia. Orang Timur, banyak yang mengatakan netizen jangan pakai Timur-Timur lah, oke lah. Ini bukan orang Timur nih Pak, karena orang Barat juga, karena istrinya orang Sumatera Barat. Kanda Dr. Laudeida. Selamat datang kembali. Terima kasih. Jadi orang Sumando juga ya Pak? Iya. Sama dengan Pak Yusuf Kalla ya? Sama. Satu kampung kebetulan sama. Oh, oke. Di Lintau. Di Lintau. Oke. Saya mau tanya, apakah Anda pernah melihat Pak Yusuf Kalla semarah ini sebelumnya, baik tertutup atau terbuka? Tidak pernah. Saya dulu kan beberapa kali sering sama Pak JK, panggilan akrab. Beliau seperti itu ya. Dan pernah kami kampanye bersama juga. Saya diminta khusus untuk datang mendampingi beliau kampanye di Sulawesi Tenggara tahun 2014 yang lalu. Dan selain itu dia beberapa tempat. Orangnya halus, untuk santun. Jokowi JK? Iya. Oh, saya orang Cermol juga ya? Bukan. Oh. Saya dipanggil oleh Pak JK oleh teman-teman, karena beliau minta khusus saya untuk membantu beliau di Sulawesi Tenggara. Kampanye 2014 yang lalu. Waktu itu saya masih jadi salah satu ketua DPP PAN, Partai Amanat Nasional. Oke. Tapi saya kampanye untuk JK karena panggilan, sebetulnya panggilan nurani ya. Karena waktu itu ada konsep Timur Barat. Waktu itu saya jadi ketua Perhimpunan Indonesia Timur.
Dan kami punya konsep namanya Timur Barat. Kalau jadi presiden dan wakil presiden itu harus gabungan, harus perpaduan antara Timur dan Barat, Barat dan Timur. Waktu itu mulai sejak Pak SBY. Kami gaungkan isu itu sampai kemudian terwujud. Selain itu juga Pak JK kan sebagai tokoh Timur, tokoh Indonesia, ya banyak berjasa di negeri ini, sehingga kami atau kita semua saya kira dukung beliau ya. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung beliau. Dan komunikasi beliau itu santun sekali, mengayomi, mengedukasi dan seterusnya. Karena dia sosok panutan sebetulnya. Gitu. Apa yang Anda tangkap dari obrolan dengan beliau? Terakhir saya jumpa beliau di perkawinan cucunya di kawasan Jakarta Selatan sana. Sama sekali santun ya. Teduh kita, sejuk kita, aman kita, nyaman kita kalau bersama beliau. Tidak ada yang kasar yang dikatakan oleh beliau. Tidak ada marah dari beliau sepanjang yang saya tonton di publik dan apalagi komunikasi. Waktu itu kan saya pimpinan DPD ya. Ya, wakil ketua DPD 5 tahun ya. 5 tahun bersama SBY JK. Dan ya 1 bulan itu tidak kurang dari 10 kali kami bertemu jemput. ya. Itu kan pimpinan lembaga negara kan tuh sama-sama dalam berbagai acara, resmi, tidak resmi itu sering sama-sama gitu. Bertemu dan komunikasinya. Apalagi ya kami dari unsur sekampung ya, sehingga lebih akrab suasananya gitu. Dan tidak ada kata-kata kasar, jangankan marah, kasar itu nggak pernah. Tapi kali ini itu ada satu peristiwa menurut saya, satu suasana kebatinan yang mungkin saja tidak bisa ditahan lagi, harus diluapkan. Marahnya itu sampai sedikit ekspresinya itu agak gemetaran ya pada saat ngomong itu sebenarnya mungkin ada perasaan yang benar-benar menolak sesuatu yang dituduhkan pada dia itu tertolak oleh batinnya, oleh hati kecilnya. Mungkin itu saya nggak bisa menerima tuduhan ini. Saya menduga seperti itu. Sehingga saya katakan ini mungkin sudah menyentuh martabat. Martabat itu kan sebetulnya di bawah sejak lahir oleh seseorang sesuatu yang suci dalam dirinya, dan tradisi yang di bawahnya, dan ajaran budaya, agama, leluhur dan sebagainya terbawa dalam dirinya, dan itu mengandung unsur etika dan HAM. Itu kan sebetulnya hak-hak saya etika yang sebenarnya saya pertahankan ternyata diinjak-injak oleh orang lain, dituduh, difitnah dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadikan beliau marah. Dan pada waktu konferensi pers kelihatan ada di Pak Hamid Awaludin, karena sebelah kirinya Pak Hussein Abdullah Ucen gitu. Yang membuat foto Yadi ya, yang memberikan foto. Apa ini yang disebut dengan Sirina Pace? Ya, kalau kita tahu kan seri itu kan rasa malu. Sebetulnya maksud itu ya merasa bahwa kehormatannya, martabatnya itu sudah diserang dengan tidak pantas oleh orang-orang dalam tanda kutip dibanding dengan usianya itu ingusan. Sudah ini nggak bisa, ini tidak bisa diterima. Tetapi yang menyerangnya ini dilindungi oleh kekuasaan atau punya jaringan dengan kekuasaan yang seolah-olah mereka merasa diri kebal di hadapan hukum karena ditopang oleh pihak yang berkuasa. Nah, rasa malu itu kan sebetulnya sudah tersentuh ini. Saya diserang, martabat saya itu katakanlah diinjak-injak, difitnah, macam-macam. Saya harus katakan yang sebenarnya sekarang. Dan menempuh jalur hukum atau menyampaikan ke publik bahwa kita ini sebetulnya peradaban kita itu sudah mulai sangat rendah. Seorang tokoh
mantan wakil presiden 2 kali, kemudian tokoh perdamaian, kok jadi diserang seperti itu. Jadi rasa malu itu, rasa harga dirinya diinjak-injak, martabatnya dihajar betul, itu saya kira menjadikan beliau tersinggung berat pada saat itu dan sampai hari ini saya kira. Bagi orang Sulawesi, khususnya orang Bugis, apakah kemarahan seperti itu juga ditampakkan? Apanya? Misalnya kemarahan seperti itu ditempatkan nggak di dalam satu ruang publik misalnya? Apakah biasa? Misalnya dalam kisah Arupalaka sama Sultan Sanuddin? Saya tidak tahu. Anda historian kan? Ya. Tapi saya tidak tahu banyak tentang sejarah budaya di Sulawesi Selatan secara khusus, tapi hanya secara umum saja ya. Tapi orang marah itu kan sebetulnya itu ada 2 kemungkinan orang marah itu. Ada 2 makna orang marah. Satu ini pemarah sebetulnya berawal dari ketidakwarasan berujung kepada penyesalan, itu kata orang bijak. Tapi kemarahan itu lonceng pengingat kebenaran. Nah ini yang saya mau katakan untuk Pak JK. Dia menyampaikan sesuatu publik bahwa sebenarnya saya diserang itu adalah fitnah yang sangat keji. Sampai dia kutip ayat Al-Quran. Ya. Jarang-jarang Pak JK mengutip ayat. Iya, karena percaya diri, karena ayat itu muncul dengan sendirinya. Ya, bagian yang terkandung dalam dirinya sebetulnya. Sampaikan secara terbuka. Ini kan keji sekali kan. Kekejian ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak pantas sebetulnya menyampaikan itu pada Pak Yusuf Kalla. Apalagi seorang tokoh sebesar Pak Yusuf Kalla. Nah, tapi kekejian itu sekarang yang harus sebetulnya dicari lebih jauh oleh pihak yang berwajib. Tapi saya khawatir nih, saya kira mereka akan kita menganggap saja Pak JK dianggap sudah tidak punya kekuatan lagi, gitu, sudah sepuh, yang berkuasa kita sekarang. Katanya. Kita itu adalah mereka yang menyerang, sehingga serang. Sampai saya nonton video satu itu dikatakan Pak JK provokator. Ini kan menurut saya dalam tanda kutip ya, kurang ajar orang-orang seperti itu. Banyak sekali akun ya. Ini tidak boleh menyampaikan apa. Anggap Pak JK itu provokator itu di mana? Ini kan aneh-aneh. Jadi semakin mengada-ada, dan tidak ada yang mencoba mempersoalkan itu. Artinya dari segi penegakan hukum tidak langsung bereaksi dan mencoba mengamankan orang-orang seperti ini. Mempertanyakan apa maksudmu? Anda harus bisa bertanggung jawab ketika Pak JK dianggap sebagai provokator. Ini kan jelas orang-orang seperti itu. Jadi termasuk fitnahan itu. Jadi Pak JK melaporkan, itu kan melaporkan pertama Pak Arisman Sianipar. Wah, dituduhlah, dianggaplah dia bahwa ini mungkin kasarnya Pak JK ini tidak melek IT. Karena sekarang ini kan ada AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan yang bisa. Tapi di luar tadi kan saya ngomong, Indra bilang, Artificial Intelligence itu adalah buatan orang, manusia. Ya. Jadi pembuatnya harus dideteksi. Nah itu yang jadi tidak bisa mereka meng-create dirinya sendiri tanpa dimasukkan ke dalam aplikasi kan ya? Iya, nggak bisa masukkan dulu di aplikasi baru muncul itu kan bunyi itu aplikasi itu. Jadi itu yang terjadi sekarang. Makanya saya dalam kesedihan yang tinggi ketika saya melihat video Pak JK itu. Situasi di mana Pak JK marah itu kan sebetulnya sudah sangat keterlaluan. Sekali lagi sudah sangat keterlaluan nih. Tapi sekali lagi saya harus jujur mengatakan bahwa orang-orang itu sekali lagi ini merasa diri tidak bisa diapa-apakan oleh Pak JK. Melebihi apapun ya. Kita ingat dulu juga saya kebetulan juga waktu tragedi Ambon ya tahun 2000 juga ke sana sama Andre Nofsaniago ya pas tragedi masih terjadi.
Kemudian pas Poso, seingat saya Pak Yusuf Kalla ketika masuk ke arena konflik, itu bahkan menolak menggunakan baju anti peluru. Sama dengan dulu Pak Harto pergi ke Bosnia. Itu benar itu? Secara pasti saya tidak tahu. Tetapi apa yang dikatakan Pak JK, beliau tidak bohong dengan cerita perjalanan karirnya, pengabdiannya mengatasi konflik Maluku, konflik Ambon, dan konflik Poso. Semuanya benar apa yang dikatakan. Karena waktu itu juga saya masih dosen pegawai negeri, saya jadi pengamat aktivis juga. Jadi saya nulis tentang Pelagandong. Di Kompas, di beberapa tempat saya nulis itu untuk perdamaian sebetulnya, bahwa di Maluku itu persaudaraan yang kuat sebetulnya. Bersaudara, beda agama, satu marga nih, beda agama itu biasa saja. Karena mereka tak bersaudara, tetap menghargai. Kali itu terjadi, kenapa? Itu yang tanda tanya besar yang kita ulas semua pada saat itu kan. Pak JK tidak mau tahu, pokoknya yang penting selesaikan nih. Ternyata emang ada konflik di sana yang ada nuansa agama. Kalau tidak mau dikatakan konflik agama, ada nuansa agama yang menjadi motif dan semangat dalam pertempuran antara dua kelompok yang identitas keyakinannya berbeda ini. Gitu. Nah itu Pak JK sampai dia katakan dalam ceramahnya itu, coba tunjukkan pada saya mana ajaran yang menyatakan bahwa bunuh orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, itu bisa dalam ajaran agama pun. Islam, Kristen kan tidak ada itu. Intinya mau dikatakan itu oleh Pak JK, dia nyatakan Anda semua masuk Kristen, Anda semua masuk neraka kalau melakukan ini. Akhirnya terdiam mereka semua. Itu konsep ajaran perdamaian atau praktek pengabdian Pak JK dalam mengatasi konflik antar kelompok yang pada saat itu harus diakui identitasnya adalah agama yang berbeda. Gitu. Artinya kalau dicari dalam kitab-kitab suci masing-masing, mau Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Veda, segala macam, tidak ada perintah untuk membunuh orang. Kekerasan pun tidak pernah ada. Karena itu yang diajarkan oleh Pak JK. Nah, ajaran itu justru putar balik, dianggap ini provokator. Ini kan sekali lagi ini yang tidak boleh sebetulnya ya. Jadi Pak JK merasa difitnah, tidak dihargai, padahal Pak JK kan berjasa besar. Tapi kan diakui oleh dunia. Pak JK ini diakui oleh dunia karena satu waktu kan saya diminta untuk hadiri menjadi mengamatilah pemilihan presiden di Azerbaijan. Tahun 2013 kalau saya nggak salah, Azerbaijan. Tuh. Pak JK, saya dari kelompok yang waktu itu saya tergabung dalam PNOB sebetulnya, Parliamentary Network on the World Bank. Saya salah satu pengurus dan saya diminta hadir untuk waktu itu di sana. Pak JK dihadirkan sebagai tokoh dari Indonesia. Tidak lagi jadi pejabat pada saat itu beliau, tetapi tetap dianggap sebagai tokoh karena mengamati menyaksikan peristiwa politik pemilihan langsung kepala negaranya di Azerbaijan itu dengan damai. Dan itu sekali lagi Pak JK dan waktu itu juga Pak Hamid Awaludin hadir, Pak Yusril Ananta Baharudin juga ada menemani Pak JK pada saat itu. Kalau kita lihat kan selain Pak JK kan sebetulnya setelah tidak punya jabatan formal kan dia mengurus organisasi sosial yang besar ya, misalnya Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, betul? Iya betul. Itu kan ini semua kepercayaan publik pada Pak JK yang begitu besar. Tetapi beliau tidak ingin mengeksploitasi apa yang dimiliki. Backup sosial. Apakah berintas atau tidak berintas, itu beliau tidak memanfaatkan itu. Dalam kasus sekarang ini misalnya, tidak ingin melibatkan pihak lain misalnya. Kan banyak yang marah ini. Ini kok Pak tokoh kami, pimpinan kami, kok ini diperlakukan seperti ini? Kan banyak yang marah sebetulnya. Banyak yang ingin aksi, dilarang. Banyak yang enggak. Saya kira, saya cek kemarin dari keponakannya ya,
Dia bilang tidak mau Pak JK melakukan itu. Ini Artinya Pak JK melarang malah ya? melarang untuk memberikan topang, kan bisa konflik kan? Bisa konflik ini. Kemarin juga saya ditelepon oleh seorang teman ya. Setelah mereka rapat hari ini, teman itu minta saya untuk kami bicara gimana sikap Indonesia Timur atau warga dari Timur Indonesia terkait dengan sodokan atau serangan bertubi-tubi brutal terhadap Pak Yusuf Kala ini. Sudah mulai bereaksi teman-teman kan. Kemarin di video juga saya nonton itu tokoh-tokoh dari Maluku, dari Islam dan Kristen bergabung mempersoalkan pernyataan siapa namanya itu. Teman kita yang kita ceritakan tadi, saya sebut ya. Jadi ini mulai bereaksi. Ini sebetulnya kalau disulut dan itu kan menjadi konflik. Tapi kami, Pak JK, Pak Yusuf Kala, menghindari semua ini. Ini ujian ketokohan Pak JK sekaligus. Ujian hanya tidak bisa menahan emosinya. Amarahnya itu harus dia luapkan untuk diketahui publik bahwa sebetulnya ada yang menciptakan, ada kekuatan, ya kekuatan yang sudah terbuka sekarang yang sebetulnya menghendaki Indonesia untuk tidak aman. Yang kedua, sebetulnya yang dipelihara oleh kekuasaan ini, jaringan berkuasa, adalah mereka-mereka yang ngomongnya sembrono, tidak bertika, dan ya provokator di publik. Yang menjadi provokator justru orang-orang yang menuduh JK itu. Itu kan provokator sebetulnya. Hanya sekali lagi ujian untuk kita semua sekarang agar tidak memberi reaksi yang berlebihan. Biarkan proses hukum yang berjalan untuk mengatasi ini ke depan. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, ada sekitar 800.000 masjid. Kalau dalam satu Jumat saja, dengan katakanlah hanya dengan 2 menit saja, himbauan untuk melakukan masa aksi, apa yang kita bisa bayangkan? Saya tidak mau. Kita memang sebagai pribadi tentu tidak mau, tetapi untuk analisis tentu akibatnya jauh lebih dahsyat ya. Itu real ya, real. Bukan saja itu ya. Ada elemen-elemen yang bisa bergerak untuk Pak JK. Tapi untuk apa? Orang tidak, kalau kena tokoh yang lain yang punya nafsu kekuasaan dan atau ya mungkin punya amarah yang tinggi, ya sudah saya kira dia hasut grassroots-nya untuk bergerak. Udah, Indonesia bisa chaos. Ini tidak boleh. Dan ini harus diingatkan pada saudara-saudara kita yang kali ini mungkin sadar atau tidak sadar, atau hanya cari popularitas atau tidak, itu mencoba secara brutal menyerang JK. Ini harus diingatkan. Jadi ingatkan seperti basis tadi di masjid-masjid. Di masjid, kan tinggal kalau mereka disampaikan saja dengan gaya yang provokatif, ya mungkin mereka marah. Setiap saat mungkin bisa bergerak. Coba jangan gunakan hari Jumat. Ya, pada hari-hari biasa aja itu mudah sekali. Tapi untuk apa? Dan itu tidak boleh dilakukan untuk Indonesia. Karena bukan jalan keluarnya seperti itu. Makanya kita harus kanal nih. Ini kanalnya kemana ini? Adalah mereka-mereka yang memprovokasi ini. Yang menyerang Pak JK secara brutal ini. Ini kanalnya di sini masuk sehingga dia tidak semakin meluas. Dan harus ada peringatan pada mereka, harus ada pelajaran, harus ada sanksi bagi mereka ini. Yang itu pertama yang harus diingatkan. Kedua adalah barisan yang berkuasa. Barisan yang berkuasa itu kan ya sebagian orang menganggap bahwa penegak hukum adalah instrumen yang dikendalikan oleh pihak yang berkuasa untuk menggunakan apa saja menurut kepentingan mereka. Kita sudah tahu lah, misalnya relasi Pak Jokowi dengan Kapolri, relasi Pak Jokowi dengan penegak hukum tertentu. Dan ini bagian dari kekuatan yang dimanfaatkan atau keadaan yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang menyerang Pak JK sekarang ini. Makanya saya katakan nih, kekuatan ini atau keadaan seperti ini
itu harus disadarkan mereka itu, dikanal ke mereka-mereka ini bahwa oh ini ternyata Anda punya jaringan dengan penegak hukum misalnya, memanfaatkan penegak hukum untuk kemudian menjadikan orang lain sebagai korban. Jadi siapa aja yang dikehendaki oleh pihak yang menguasai penegak hukum, mereka bisa jadi korban sekarang. Nah sekarang Pak JK ini kan mau dikorbankan juga. Korban ini kan sudah dihajar habis-habisan beliau, dan kemudian dibiarkan seolah-olah dia sendiri. Nah ini sekali lagi ujian bagi Pak JK sekarang ini sedang berlangsung. Jadi kalau kita lokalisir ke sana, satu yang saya katakan tadi adalah mereka yang melakukan provokasi, serangan yang brutal terhadap Pak JK ini. Kemudian kedua adalah jaring-jaring kekuasaan yang bermain atau mainkan menguasai secara psikologis atau moral, menguasai aparat penegak hukum. Itu yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, juga ini kan sebetulnya cikal bakal, katakanlah, kenapa Pak JK diserang, itu juga harus menjadi fokus kita, fokus pemerintah. Kenapa? Karena ini kan satu, pada saat jelas kan, melaporkan Pak Rismon Sianipar, Mabes Polri. Sementara Pak Rismon Sianipar ini kan, ini sudah diakuisisi oleh Pak Jokowi. Tidak ribut-ribut lagi lah. Apakah Pak ada imbalan atau tidak? Pokoknya sudah diakuisisi ini. Nah sekarang yang lain kan belum bisa diakuisisi. Nah masih ribut-ribut terus kan. Nah sekarang Pak JK melaporkan karena dituduh, langsung marah. Ini berarti pihak yang diduga, pihak yang mengakuisisi barangkali ya itu tersinggung. Maka dicari-carikan salahnya Pak JK. Setelah melaporkan ini kan ada lagi pernyataan Pak JK. Ini semua kan berawal, kata Pak JK, berawal dari Pak Jokowi yang tidak kunjung menunjukkan ijazah aslinya. Pak JK yakin dalam pernyataannya, yakin punya ijazah asli, tetapi tunjukkan loh, untuk apa menyembunyikan selembar kertas itu kalau memang punya. Padahal ketika kita tidak terbuka soal ini, banyak sudah jadi korban. Dan pada kali ini, Pak JK justru akan dijadikan korban. Ada dua nama yang disebut oleh Pak JK ya, Pak Jokowi dan Ibu Mega. Saya nggak mau ke Pak Jokowinya. Kira-kira reaksi Ibu Mega nanti apa? Karena silakan tanya sama Ibu Megawati. Silakan tanya sama Ibu Megawati. Pak Jokowi udah menjawab ya, dengan jawaban yang ya kalau saya kira itu sangat didominasi oleh konsultan politik. Menjawabnya pun politis gitu. Tapi kalau Bu Mega apa kira-kira yang akan dia katakan? Saya belum tahu apa yang akan dikatakan oleh Bu Mega. Harapannya? Tapi Bu Mega ini kan sahabat yang tidak bisa terpisahkan dengan Pak JK sejak lama. Ya. Dan yang membujuk Bu Mega pada waktu itu kan Pak JK. Waktu itu kan informasinya Pak almarhum Taufik Kemas tidak terlalu happy dengan yang bersangkutan. Tapi karena Bu Mega yang berkendali di partai politik, kehadiran Pak JK ya diterima. Termasuk pada saat mau jadi dicapreskan kan? Capreskan itu Bu Mega tidak mau kalau bukan Pak JK yang jadi wakilnya. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita berharap Ibu Mega sebetulnya memastikan nih bahwa pastilah tidak mungkin membantah Pak JK dan peristiwa itu kan. Pak JK tidak bohong, tidak mungkin mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta perjalanan pertemuan mereka atau kesepakatan mereka dengan Bu Megawati. Sehingga kalau membenarkan saja itu sebetulnya sudah pukulan berat untuk Pak Jokowi, dan bukan itu yang terpenting sebetulnya. Kan waktu itu juga Bu Mega maupun Pak SBY atau Partai Merah dan Partai Biru ini, Biru Langit ini kan cenderung dituduhlah sebagai yang memfasilitasi gerakan yang terus mempersoalkan keaslian ijazahnya. Nah sekarang kan lewat mereka sodokannya lagi ke Pak JK. Mungkin Bu Megawati menjalankan sesuatu, harapannya terhadap bangsa ini terkait dengan terus berlarutnya ijazah Pak Jokowi, di mana sekarang
mau perkembangkan lagi Pak JK, maka harus disudahi. Maka harusnya Ibu Mega udah bicara sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini tolong ini selesaikan segera ini. Pak Prabowo kalau turun tangan selesai. Oh, bisa ya? Bisa, minta Pak Jokowi, tolong nih. Ya. Tolong nih, saya pimpin negara sekarang ini, negara kita ini harus damai terus. Tidak boleh ada keretakan sosial karena satu dokumen yang dirahasiakan, padahal itu sudah menjadi hak publik untuk diketahui. Itu yang pertama. Kemudian kedua, minta UGM. Coba, benar nggak Pak Jokowi keluaran UGM? Pernah kuliah di UGM? Karena informasi itu masih simpang siur sampai sekarang. Yeah. Coba buktikan, buat tim investigasi khusus tentang itu. Yang ketiga juga pastikan nih dokumen-dokumen yang ada di KPU Solo, DKI Jakarta, KPU Pusat terkait dengan jasa Pak Jokowi ini dimunculkan aja bahwa ini loh yang resmi dulu. Dan termasuk di sekretariat negara. Sekretariat negara, ya. Ada. Seharusnya ada seperti itu. Ada. Tapi kenapa? Harusnya kan mudah dibuka itu. Apalagi sekretariat negara ini kan orang Gerindra kan menterinya. Dan di sana juga ada Pak wakilnya kan Pak Juri Adriantoro. Ya. Itu. Ketika saya mewawancarai kawan kita yang menjadi menteri sekarang, Pak Fahri Hamzah ya, wakil menteri, dan kemudian juga pernah juga duduk di sini Budiman Sujatmiko, saya sempat bertanya apakah soal ijazah ini mengganggu Presiden Prabowo. Menurut dia iya, menurut teman-teman ini mengganggu karena Presiden kan inginnya fokus, asta cita segala macam. Ini mengganggu. Nah, sekarang tingkat gangguannya udah mulai naik nih, memicu konflik karena melibatkan tokoh dan tadi tuduhan-tuduhan yang sangat brutal. Ya. Artinya ini saatnya Pak Presiden Prabowo untuk turun tangan. Ya. Menurut Kanda? Ya, kalau tidak turun tangan berarti melindungi pelaku konflik, pelaku teror, pelaku fitnah terhadap Pak JK dan banyak orang. Itu yang pertama. Kedua, ini udah pasti ini dia akan ini Pak Prabowo ini ternyata tidak mandiri, sangat takut dengan kekuasaan geng Solo, gitu. Jadi klaim itu kan sudah mulai bermunculan ke publik tuh. Ada satu video dia tuh terang-terang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini dilindungi oleh Pak Prabowo Subianto. Ada videonya itu. Ini ada logisnya ini. Karena kalau apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh seorang presiden? Kalau betul tampil sebagai negarawan. Penyelesai konflik kan? Dan sebetulnya orang hanya khawatir saja ini. Jangan sampai Pak Jokowi dipermalukan. Memang sekarang kan memang sudah terus publik meminta Pak Jokowi untuk terus terang, tapi Pak Jokowi sendiri kan tidak mau melakukan itu. Itu sehingga dikatakan dipermalukan. Padahal tidak. Pak Jokowi tunjukkan saja ijazah, selesai. Kalau memang tidak punya ijazah, ya nggak apa-apa juga. Kita maafkan aja kan. Mau diapakan soal jadi presiden dia 2 periode? Emang mau dihapus presidennya kan tidak? Ya, menurut para pakar tata negara itu tidak dengan sendirinya mengatakan bahwa kedudukan sebagai presiden wakil presiden hilang, enggak ada hubungannya sama sekali ya? Tidak ada. Pokoknya cukup akui saja lah. Termasuk Wapres Gibran ini kan, akui saja itu. Pokoknya sekarang sudah menikmati jabatan semua kan. Apa yang akan hilang kalau terbuka ke publik tentang apa yang dipersoalkan oleh publik sekarang ini kan, ini ijazahnya gitu. Ya jujur saja, tidak akan Indonesia ini pemaaf, warga bangsa ini pemaaf. Jadi prinsipnya adalah suka pada kejujuran. Nah, poin itu sebetulnya ingin disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ya, bukan dalam arti bahwa ini akan mempermalukan Pak Jokowi. Tidak perlu. Dengan cara Pak, tunjukkan saja, selesai masalah. Artinya orang tidak
kriminalisasi, masyarakat tidak konflik, tiap hari muncul di media, di TV dan segala macam. Dan soal ijazah ini seolah-olah menjadi apa itu masker ya, seolah-olah menjadi penutup mata kita menjadi buta dengan persoalan yang real yang harus kita persoalkan, harus kita pantau, misalnya MBC, masalah-masalah di pemerintahan, apakah koperasi Merah Putih itu udah dibangun atau belum di desa kita. Tiba-tiba kita udah dapat data aja. Artinya soal ijazah ini sebetulnya menguntungkan pemerintahan Prabowo Gibran ya, yang tidak sampai dikritisi secara brutal oleh publik. Itu. Iya, jadi gini, ketertutupan terhadap ijazah ini itu pelajaran buruk untuk generasi. Karena pemimpin tokoh besar yang sudah pernah jadi presiden justru tidak jujur atau tidak terbuka tentang dokumen yang sudah menjadi hak publik untuk diketahui. Catat bahwa ijazah itu adalah bagian dari syarat untuk menduduki satu jabatan. Maka dia adalah bukan dokumen rahasia. Itu sudah menjadi dokumen publik. Ketika orang meragukan itu, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, gitu. Saya kira Pak Jokowi ini punya pikiran yang lain barangkali. Oh ya. Karena dia memanfaatkan keadaannya sekarang ini untuk tetap menjadi berada dalam orbit perbincangan publik. Dan itu punya masa depan. Apa itu? Masa depan politik. Putranya kan masih Wapres sekarang ini. Putra yang satu ketua partai PSI. Nah, itu ketua PSI kan. Menantu gubernur. Mantu gubernur. Jadi ini keluarga ini akan tetap diingat, dikesankan. Kalaupun kesannya negatif, itu pada tingkat tertentu dunia politik tidak perlu, tidak salah. Pokoknya namanya perbincangan sehingga tetap ada di hati masyarakat itu, dan dampaknya nanti efeknya nanti tahun 2029 nanti. Dan ingat, bangsa kita itu meskipun, ini jangan pilih ini karena gini. Kalau sudah dikasih uang, para pemilih selesai juga. Dia tidak ingat yang lain-lainnya. Pokoknya oke, tuduh saja begitu, tapi ambil uangnya kita pilih juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini ada efek politiknya jangka menengah dan panjang untuk Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi, tidak memberikan pendidikan moral, contoh yang terbaik untuk generasi bangsa ini. Ya, kita kan ingat ya sebagai ilmuwan ya, dulu juga terutama pada periode 2009-2014 itu, untuk menaikkan 1% popularitas di Indonesia itu butuh ratusan miliar untuk popularitas supaya orang kenal semua. Orang kenal belum tentu orang ingat, orang kenal belum tentu orang milih. Artinya dengan soal ijazah ini itu nggak perlu ratusan miliar, tapi ingatan publik ada terus ya. Iya. Lengkap dengan pro kontranya. Nah, teori itu yang digunakan. Oke. Jadi nggak perlu upaya yang begitu besar, uang yang begitu banyak, supaya nama masih ada di atas. Iya, itu. tapi itu efeknya itu jangka menengah dan panjang. Ya. Tapi orang akan ingat anak-anak muda sekarang itu kan Gen Z, milenial dan generasi yang Alpha sekarang. Nah sekarang kan mereka ini melihat ini Pak Jokowi ini benar lah ini. Jadi generasi seperti ini kalau sadar, maka dia kan memastikan bahwa ini tidak benar Pak Jokowi ini. Tetapi kebanyakan orang tidak seperti itu pikirannya. Oh, siapa Pak Jokowi? Oh ya, presiden kita dulu. Siapa putranya? Pak Gibran, Kaisang dan sebagainya. Oh, iya. Kita kenal nih. Dia tidak pikir lebih jauh tentang apa yang menjadi
masalah di publik sekarang ini. Karena itu sudah berlalu, kemudian juga yang penting saya nggak punya risiko apa-apa kalau saya memilih misalnya partai politik ini atau orang ini, karena sudah dikenal orang, sudah dikenal banyak oleh publik bangsa ini. Aktifnya Pak JK, apakah juga bisa dibaca untuk mengimbangi masih aktifnya epicentrum politiknya Pak Jokowi ini? Artinya yang saya mau katakan bahwa selama ini orang ke Solo, ada tembok ratapan segala macam tiap minggu, kita lihat lah kan, toko-toko ke sana. Nah, ini hidup terus kefigurannya Pak JK muncul dan tiba-tiba disadarkan bahwa dia juga harus aktif untuk memunculkan satu perbandingan. Apa itu yang akan terjadi? Tidak sejauh itu ya? Boleh iya, boleh tidak. Tapi Pak JK ini sebetulnya lebih pada situasi di mana dirinya diserang secara brutal, yang saya katakan tadi, secara brutal, difitnah dan sebagainya. Dan yang menjadikan dia terfitnah itu adalah ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan oleh publik, dan Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan itu ke publik sampai detik ini. Gitu. Dia hanya berjanji, saya akan tunjukkan ke pengadilan. Tapi sidang pengadilan nggak pernah dibayar. Tapi bukankah dulu juga Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya karena dia merasa ini fitnah, segala macam. Kan awalnya juga seperti itu. Iya. Serangan terhadap dirinya, martabat, segala macam, sampai dia melaporkan sendiri ke Polda Metro Jaya. Iya. Sekarang Pak JK juga melaporkan sendiri. Iya, tapi berbeda kasusnya. Pak Jokowi itu melaporkan orang yang dianggap memfitnah, menuduh dirinya terkait dengan kehasilan ijazahnya, tetapi tidak pernah menunjukkan ijazahnya dia. Itu kan persoalan. Dia meminta yang menuduh itu untuk menunjukkan, buktikan dong kalau ijazah saya palsu. Orang mau buktikan gimana? Anda sendiri yang masih pegang ijazah tidak menunjukkan ke publik. Jadi gimana ini? Kan aneh. Kalau Pak JK lain gitu. Pak JK ini kan, ini saya difitnah, saya tidak pernah menyatakan ini. Maka Anda harus buktikan di mana fitnah yang ditujukan pada saya itu. Coba, saya kasih uang ke Roy Suri atau ke siapa aja. Coba tunjukkan buktinya mana, persiwanya di mana, sebagainya. Ini berbeda. Jadi dalil pembuktian yang menuduh yang buktikan berbeda dengan apa yang logika yang dipakai oleh Pak Jokowi, logika dan fakta hukum yang sering disuarakan Pak Jokowi kan, siapa yang menuduh dialah yang buktikan. Ya orang ijazah sama kamu sendiri gitu. Iya, dan nggak boleh orang lain mengatakan bahwa itu asli atau tidak. Iya, yang dituntut oleh orang lain kan sebetulnya bahwa administrasi ijazahmu itu diduga palsu atau tidak sesuai dengan format atau ijazah yang lain lah gitu. Dan bahkan UGM hanya diminta untuk mengamankan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM begitu kan. Oke, Kanda, terakhir nih. Kalau Kanda bertemu dengan Pak JK, apa yang Kanda mau katakan, sampaikan? Sebenarnya biarkanlah hukum yang berproses, itu yang pertama. Kemudian kedua, harus ada pengawalan khusus juga di kepolisian itu agar berjalan dengan baik ya. Yang ketiga, sebenarnya ini saatnya Pak JK juga bicara langsung dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin juga ajak Bu Megawati untuk bicarakan. Keadaan bangsa ini tidak baik-baik saja sekarang ini, karena hanya sebab Pak Jokowi tidak menunjukkan jasanya, maka keretakan antar warga itu terjadi. Serang menyerang di antara warga terjadi. Dan sampai pada mengorbankan dirinya. Karena martabatnya, sekali lagi, martabatnya itu telah disentuh. Ini. Dan martabat itu, sekali lagi saya katakan, terkait dengan etika dan HAM. Ini tidak boleh dibiarkan orang-orang yang menyerang brutal Pak JK ini. Terima kasih, Kanda. Oke. Sobat Madilog, ada banyak humor yang bergerak juga di media sosial bahwa perang Iran dengan Israel dan
Amerika Serikat juga akan berhenti kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Jadi banyak sekali ya. Tapi kita tentu ingin bangsa ini baik-baik saja, fokus pada masalah, dan tidak melulu ijazah ini, soal ijazah ini memakan korban yang mulai masuk ke jajaran para elit. Dan kita tidak bisa membayangkan kalau tiba-tiba Pak Presiden Prabowo pun ikut mendapatkan sentimen negatif nanti, dituduh dan segala macam. Contohnya tadi, melindungi soal ijazah ini, melindungi Pak Jokowi termasuk soal ijazah. Apa jadinya nanti kalau juga Pak Prabowo melaporkan akun-akun yang menuduh seperti itu? Kacau balau. Dan kita Manilop tentu tidak ingin seperti itu. Tetap berpikir merdeka 100%. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih.